Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan sekalian, sahabat TDA dimanapun Anda berada yang bisa menyaksikan TDA TV. Kembali bersama saya Salim Suharis untuk membahas materi efisiensi pada operasional. Kali ini kita sudah berada pada sesi ke-7 di mana kita masih membahas tentang downtime, di mana kemarin di sesi sebelumnya kita sudah membahas down-nya. Nah, sekarang kita akan membahas tentang time-nya. Untuk time yang pertama adalah T. T ini berarti transportation. Nah, jadi pemborosan yang sering muncul di dalam aktivitas operasional bisnis kita itu adalah di transportasi. Bisa dibayangkan, transportasi ini membutuhkan armada, yang armada itu mengalami proses pemeliharaan. Semakin sering digunakan, tentu pemeliharaannya juga harus semakin banyak juga. Selain itu, armada yang bergerak ini pasti akan membutuhkan bahan bakar, dan bahan bakar tentu harus dibeli. Atau bisa jadi ketika transportation ini harus menggunakan moda transportasi umum, semakin sering kita harus menggunakan aktivitas yang membutuhkan transportasi, maka tentu saja biayanya akan semakin meningkat. Oleh karena itu, maka kita harus menemukan sebuah metode supaya proses transportasi ini dapat diminimalkan, agar dengan demikian maka bahan bakar menjadi lebih irit, atau perawatan kendaraan juga menjadi lebih irit, atau bisa jadi biaya yang harus kita keluarkan untuk membayar moda transportasi umum juga menjadi lebih irit. Nah, sekarang yang berikutnya adalah I. I adalah terkait inventory. Inventory atau persediaan di bisnis kita tentu adalah sesuatu hal penting yang harus diperhatikan. Banyak keborosan yang terjadi karena perusahaan salah di dalam memaintain dan mengelola inventory. Banyak inventory yang rusak akhirnya menjadi biaya. Banyak inventory yang hilang, akhirnya juga harus menjadi biaya. Tentu manajemen inventory juga harus diperhatikan. Jangan sampai inventory ini justru menjadi sumber biaya yang membebani perusahaan secara signifikan. Kebocoran-kebocoran yang terjadi pada aktivitas tata kelola inventory juga harus diperhatikan. Hal-hal yang penting yang harus dimengerti terkait tata kelola inventory juga harus diperhatikan. Biasanya bisnis yang mengabaikan inventory, mereka tidak mengerti seberapa besar jumlah inventorinya. Mereka juga kadang tidak memahami seberapa banyak inventory rusak yang ada di gudangnya. Ini tentu menjadi sesuatu hal yang penting untuk diperhatikan. Oleh karena itu, maka kita harus memahami bagaimana cara mengelola inventory secara maksimal agar dapat melakukan efisiensi pada bisnis kita. Lalu M. M ini berarti motion. Motion ini berarti perpindahan. Tentu kita harus memperhatikan bisnis yang sedang kita jalankan ini, bisnis prosesnya itu apakah harus menghadirkan proses perpindahan yang sifatnya sangat sering dari satu tempat ke tempat yang lain, baik itu perpindahan barang maupun perpindahan orang, dari gedung A ke gedung B, dari gedung B ke gedung A, dari lantai 1 ke lantai 5, lantai 5 ke lantai 1, dan seterusnya. Perpindahan barang ini tentu akan menimbulkan biaya, baik tenaga yang harus memindahkan barang tersebut maupun potensi kerusakan akibat adanya perpindahan tersebut. Ini harus dapat diidentifikasi, jangan sampai aktivitas perpindahan ini justru akan menjadi sumber
kebocoran bisnis kita. Banyak uang yang terbuang karena kita harus membiayai proses perpindahan. Di sini tentu kita harus memperhatikan bagaimana alur barang itu seharusnya terjadi, bagaimana alur orang itu seharusnya dilakukan. Dengan memperhatikan alur-alur tersebut, kita dapat merumuskan bagaimana seharusnya barang ini bisa diolah seefisien mungkin, bagaimana seharusnya orang-orang yang terlibat di perusahaan dapat dikelola, dapat diatur sedemikian rupa supaya efisien. Jangan sampai misalnya begini, ada urusan berkas harus diselesaikan di lantai dasar. Lalu kemudian untuk melakukan copy data berkas tadi, mesin fotokopinya ada di lantai 5, sehingga si pegawai tadi harus naik ke lantai 5. Kemudian untuk melakukan proses disiapkan dalam berkas, ya, disiapkan dalam map yang sudah ditentukan formatnya, harus dilakukan di lantai 2. Ini berarti dari lantai 1 harus ke lantai 5, kemudian turun lagi ke lantai 2, tentu akan menghadirkan perpindahan yang menghabiskan waktu. Nah, sehingga waktu yang harus dihabiskan oleh si karyawan tersebut akan menghadirkan keborosan. Kok bisa boros? Tentu saja dengan mekanisme yang seperti tadi, mungkin petugas kita itu hanya mampu menyelesaikan 10 berkas per hari. Padahal dia dibayar katakanlah 3 juta per bulan. Maka perharinya dia sudah harus membebani perusahaan senilai 100.000. Artinya satu berkas yang dikelola tadi membutuhkan biaya senilai 10.000. Tentu ini adalah merupakan sesuatu yang lebih boros jika dibandingkan dengan petugas tadi akhirnya mampu menyelesaikan 20 berkas per hari karena perpindahan yang harus dia lakukan tidak terlalu rumit. Dengan mampu menghadirkan 20 proses berkas per hari, maka otomatis biaya per berkasnya menjadi hanya senilai 5.000 saja. Yang berikutnya lagi adalah E. E ini adalah excess processing. Excess processing ini ketika perusahaan kita membangun alur proses bisnis yang terlalu bertele-tele, terlalu banyak birokrasi yang harus dihadapi, harus banyak dijalankan. Untuk menyelesaikan sesuatu harus ada persetujuan dari si A, si B, dan seterusnya. Dan ini tentu saja menyebabkan aktivitas yang menghabiskan energi dan menghabiskan biaya. Maka excess processing juga mampu menjadi sumber kebocoran biaya di perusahaan kita. Oleh karena itu, sebagaimana sudah dibahas pada sesi sebelumnya dan sudah kita bahas juga pada sesi ini, lengkap downtime ini adalah 8 hal yang harus diperhatikan agar supaya perusahaan kita mampu melakukan efisiensi. Perhatikan prosesnya, amati prosesnya, lalu temukan potensi-potensi yang menyebabkan hadirnya downtime. Cari dan gali, lalu kemudian ketika sudah ditemukan, maka kita dapat menguranginya secara bertahap hingga akhirnya perusahaan kita mampu mencapai efisiensi sebagaimana yang kita harapkan. Demikian rekan-rekan sekalian, sesi ini mudah-mudahan bisa memberikan tambahan pemahaman dan mudah-mudahan bisa menghadirkan manfaat bagi kita semua. Tetap lanjut di sesi-sesi berikutnya. Semoga ini menjadi sesuatu yang berguna. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang jelas. Dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metode
untuk melakukan efisiensi dengan cara menghilangkan sesuatu yang ada.